Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Hasnandia Mursita dengan NIM 24030174002 dari kelas PM 2024C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berkas garis dan juga saya akan membahas latihan soal halaman 30 nomor 2. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Untuk pengertian dari berkas garis ini yaitu adalah himpunan garis yang berpotongan di satu titik pusat. Nah, jadi berkas garis itu adalah sekumpulan garis yang semuanya itu melalui satu titik pusat. Nah, misalnya ada garis L, garis M, dan garis K. Nah, di mana mereka semua ini berpotongan di satu titik pusat. Nah, untuk titik pusat ini bisa diketahui langsung dan juga diketahui melalui perpotongan dua garis. Nah, untuk titik pusat yang diketahui langsung, misal untuk garis L, M, K itu berpotongan di titik pusat R, yang dimana koordinatnya itu adalah A dan A, B. Nah, maka persamaan umum seluruh garis dalam berkas garis ini adalah Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, apabila titik pusat ini itu berasal dari perpotongan dua garis, misal perpotongan dari garis G1 dan G2 dengan persamaan G1 yaitu A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, dan persamaan G2 yaitu A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Nah, maka hasil dari perpotongan dua garis ini itu menjadi pusat berkas yang di sini tadi. Semua garis yang melalui titik potong tersebut dapat ditulis dalam persamaan G1 plus lambda G2 sama dengan 0, di mana lambda itu merupakan anggota bilangan real. Nah, setelah itu persamaan G1 dan persamaan G2 ini disubstitusikan ke dalam persamaan G1 plus lambda G2 sama dengan 0, sehingga menghasilkan A1X plus B1Y plus C1 plus lambda dikalikan dengan persamaan G2 yaitu A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita kalikan lambda ini dengan persamaan G2, lalu kita kelompokkan sehingga akan menghasilkan A1 plus A2 lambda X plus B1 plus B2 lambda Y plus C1 plus C2 lambda sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya yaitu membahas soal halaman 30 nomor 2. Jadi untuk soalnya sendiri yaitu diketahui segitiga PQR yang dibentuk oleh tiga garis, yaitu garis L, garis K, dan garis G. Yang dimana titik P itu adalah titik potong dari garis L dan garis G, dan titik G itu adalah titik potong dari garis G dan garis K, dan untuk titik R adalah titik potong dari garis L dan garis K. Nah, untuk persamaan garis L sendiri yaitu X min Y sama dengan 2, dan untuk persamaan garis K yaitu 3X plus Y min 1 sama dengan 0, dan untuk persamaan garis G yaitu 2X plus 3Y sama dengan 10. Dan ditanya yang pertama yaitu carilah persamaan garis tinggi dari titik R. Yang kedua yaitu tentukan tinggi dari segitiga PQR dengan alas PR. Yang ketiga yaitu tentukan luas segitiga PQR. Oke, langsung saja ke soal nomor yang pertama yaitu carilah persamaan garis tinggi dari titik R. Nah, garis tinggi dari titik R ditarik maka dia akan tegak lurus dengan garis B. Nah, diketahui R itu ada titik potong garis L dan K. Nah, sehingga titik potong melalui garis L dan K, titik potong melalui garis L dan K itu merupakan garis L plus lambda kali K sama dengan 0 sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, misal garis L plus lambda K ini kita misalkan sama dengan T. Untuk mencari persamaan garis tinggi ini, kita harus mencari
lambdanya. Nah, sebelum itu untuk mencari lambda kita harus mencari gradien-gradien dari persamaan garis G dan garis T. Nah, caranya yaitu melalui persamaan garis T disubstitusikan garis L ke dalam persamaan garis T, yaitu sehingga menjadi X min Y min 2 plus lambda yang dikalikan dengan persamaan garis K, yaitu 3X plus Y min 1 sama dengan 0. Lalu ini kita kalikan pelangi sehingga menghasilkan X min Y min 2 plus 3 lambda X plus lambda Y min lambda sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan yang memiliki variabel X dan yang memiliki variabel dan juga yang memiliki variabel Y, sehingga akan menghasilkan persamaan T, yaitu 1 plus 3 lambda X min 1 min lambda Y min lambda sama dengan 0. Karena garis T itu adalah garis tinggi, maka garis T itu tegak lurus dengan garis G. Maka untuk gradien dari garis T itu sama dengan min 1 per gradien dari garis G. Nah, untuk mencari gradien garis T, yang pertama itu sama dengan min A per B, yang dimana A ini didapatkan dari koefisien X, dan untuk B ini didapatkan dari koefisien Y. Nah, lalu tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus gradien ini sehingga menghasilkan 1 plus 3 lambda per 1 min lambda. Nah, setelah itu kita mencari gradien dari garis G, yang dimana gradien garis G itu didapatkan melalui persamaan garis G, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 10. Lalu kita pindah ruas sehingga menghasilkan Y sama dengan min 2X per 3 plus 10 per 3. Nah, sehingga menghasilkan gradien G yaitu sama dengan min 2 per 3. Nah, karena T itu tegak lurus dengan G, maka gradien T itu sama dengan min 1 per gradien G, sehingga gradien garis T itu sama dengan 3 per 2. Nah, karena sudah dihasilkan gradien T yaitu sama dengan 1 plus 3 lambda per 1 min lambda, dan juga gradien T lainnya yaitu sama dengan 3 per 2, maka kita sama dengankan untuk mencari nilai lambdanya. Nah, maka akan menghasilkan yaitu 1 plus 3 lambda per 1 min lambda itu sama dengan 3 per 2. Nah, lalu kita berikan silang sehingga menjadi 2 kali 1 plus 3 lambda sama dengan 3 kali 1 min lambda. Lalu kita kalikan pelangi sehingga menghasilkan 2 plus 6 lambda sama dengan 3 min 3 lambda. Lalu 9 lambda sama dengan 1 sehingga menghasilkan lambda sama dengan 1 per 9. Oke. Nah, karena lambdanya sudah ditemukan yaitu sama dengan 1 per 9, maka kita substitusikan lambda ini ke dalam persamaan T, hingga akan menghasilkan yaitu persamaan T X min Y min 2 plus lambda dikalikan dengan 3X plus Y min 1 sama 0. Lalu kita operasikan sehingga akan menghasilkan persamaan T yaitu 12X min 8Y min 19 sama dengan 0. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentukan tinggi segitiga PQR dengan alas PR. Nah, untuk tinggi dari segitiga PQR dengan alas PR berarti ditarik melalui titik Q ke garis PR. Nah, yang langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari koordinat titik Q, yaitu yang dimana titik Q itu adalah titik potong dari G dan K. Nah, maka kita cari dulu Y sama dengan melalui persamaan garis K, yaitu 3X plus Y sama dengan 1 sehingga Y sama dengan 1 min 3X. Setelah itu kita substitusikan ke Y min 1 lalu kita substitusikan ke persamaan garis G, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 10 sehingga 2X plus 3 Y disubstitusikan
yaitu sehingga menjadi 3 dikali 1 min 3x sama dengan 10. Lalu kita kali pelangi sehingga 2x plus 3 min 9x sama dengan 10. Lalu pindah ruas sehingga menghasilkan x sama dengan min 1. Nah, karena x sudah ditemukan yaitu sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam y sama dengan 1 min 3x, sehingga y sama dengan 1 min 3 dikalikan min 1, maka y sama dengan 4. Nah, maka sudah ditemukan koordinat titik Q yaitu min 1,4. Nah, setelah itu untuk mencari tinggi dari segitiga PQR dengan alas PR itu sama dengan jarak dari titik Q ke garis PR. Garis PR. Nah, yang dimana garis PR ini merupakan persamaan garis L. Nah, maka sesuai dengan rumus menentukan jarak titik ke garis yaitu A xi plus b yq plus c per plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat dimutlakkan, maka tinggal kita substitusikan saja nilai ax plus by plus c nya ini ke dari apa namanya? Nah, nah, maka langsung kita substitusikan saja sesuai dengan persamaan garis L. Nah, yang dimana nanti koefisien dari x itu akan menjadi sama dengan a, koefisien dari y itu akan sama dengan b, dan konstantanya itu sama dengan min 2. Nah, tinggal kita substitusikan saja hingga menjadi 1 dikalikan min 1. Oh ya. Dan untuk xi dan yq ini merupakan koordinat dari titik Q. Nah, lalu kita langsung substitusikan saja sehingga menjadi 1 dikali min 1 kali 4 min 2, sehingga 1 dikali min 1 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 2 dibagi plus minus akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Nah, lalu kita operasikan, maka akan menghasilkan 7 akar 2 per 2. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu tentukan luas segitiga PQR. Nah, untuk menentukan luas dari segitiga PQR, maka rumusnya yaitu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, maka kita harus mengetahui alas dan tingginya dulu. Nah, maka kita harus mengetahui panjang alas dan panjang tingginya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih alas dari segitiga PQR itu adalah garis PR, dan tingginya adalah dari titik Q ke garis PR. Nah, diketahui dari soal sebelumnya yaitu panjang garis tinggi dari titik Q ke garis PR itu sama dengan 7 per 2 akar 2. Nah, sehingga kita sekarang tinggal mencari panjang dari alas segitiga PQR, yaitu panjang dari PR. Nah, untuk mencari panjang dari PR, kita harus mencari tahu koordinat dari titik P dan titik R. Nah, untuk koordinat dari titik P, karena titik P itu adalah titik potong dari garis L dan garis G, maka kita cari X sama dengan melalui yang X sama dengan dari garis L, sehingga menghasilkan X sama dengan 2 plus Y. Dari X sama dengan dari persamaan garis L, sehingga menghasilkan yaitu X sama dengan 2 plus Y. Lalu X sama dengan 2 plus Y ini kita substitusikan ke persamaan garis G, yaitu 2x plus 3y min 10 sama dengan 0. Kita substitusikan sehingga menghasilkan y sama dengan 6 per 5. Lalu, karena sudah ditemukan y sama dengan 6 per 5, kita substitusikan lagi ke dalam x sama dengan 2 plus y, sehingga menghasilkan x sama dengan 16 per 5. Setelah itu, karena x dan y sudah
ketemu, maka koordinat dari titik P yaitu 16/5,6/5. Setelah itu kita mencari koordinat dari titik R. Nah, sama seperti mencari koordinat titik P, kita cari X sama dengan terlebih dahulu melalui garis L. Mengapa? Karena koordinat titik R itu merupakan hasil dari titik potong dari garis L dan garis K. Nah, kita ambil dari garis L untuk menghasilkan X sama dengan 2 plus Y. Lalu X sama dengan 2 plus Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis K, yaitu 3X plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita substitusikan sehingga menghasilkan Y sama dengan min 5/4. Nah, setelah ditemukan Y sama dengan min 5/4, kita substitusikan lagi ke dalam X sama dengan 2 plus Y untuk menghasilkan nilai X. Nah, lalu setelah itu kita substitusikan sehingga X sama dengan 2 min 5/4. Lalu kita operasikan menghasilkan X sama dengan 3/4. Nah, karena X dan Y sudah ditemukan nilainya, maka koordinat dari titik R itu adalah 3/4, min 5/4. Oke, karena koordinat titik P dan titik R sudah ditemukan, maka kita lanjut untuk mencari alas dari segitiga PQR, yaitu panjang PR. Nah, untuk mencari panjang PR ini kita menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu sesuai dengan koordinat kita miliki, yaitu titik P dan titik R. Maka rumusnya yaitu akar XR min XP kuadrat plus YR min YP kuadrat. Nah, maka kita substitusikan XR dan XP dan YR dan YP nya, sehingga menjadi akar 3/4 min 16/5 dikuadratkan ditambah min 5/4 dikurangi 6/5 dikuadratkan, sehingga menghasilkan akar min 49/20 kuadrat ditambah 49/20 kuadrat. Nah, lalu kita kuadratkan semua menghasilkan akar 2401/400 tambah 2401/400. Nah, kita jumlahkan, lalu kita sederhanakan menjadi 2401 dikali 2. Lalu 2401 ini kita akarkan sama dengan 49. Nah, sehingga panjang PR itu sama dengan 49/2/20. Nah, karena panjang PR atau alasnya sudah ditemukan, maka dan juga panjang tinggi dari segitiga PQR itu juga sudah ditemukan, maka kita tinggal substitusikan ke dalam rumus luas segitiga. Untuk rumus luas segitiga sendiri yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita substitusikan sehingga menjadi luas segitiga sama dengan setengah dikali 49/2/20 dikali 7/2/2 sama dengan 343/40. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.